Ini seperti apa dan bagaimana nanti insya Allah guru kita akan berbagi dengan kita bersama dan mudah-mudahan juga bisa mendapatkan manfaat dari beliau. Kita sabar dulu guru kita yang sudah hadir, Ustaz Dr. Dasman Yahya Ma'ali LCMA Hafizahullah Ta'ala. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Khair Ustaz. wabarakatuh. Sabal khair, Masya Allah, Alhamdulillah. tabarakallah. Kif halukum? Barakallah fiik. Masya Allah, Ustaz, fikum kita barakallah. untuk hari ini cukup lama Ustaz kita libur. Masya Allah, Tapi subhanallah. alhamdulillah di kesempatan hari ini kita dimudahkan bisa kembali berpondasi atau berpodcast dakwah Islami membahas tema-tema yang berkaitan erat dengan agama kita Ustaz. Yang kita Alhamdulillah. angkat pagi hari ini adalah sang mantan Ustaz. Masya Allah. Kalau boleh dikatakan Ustaz, semua kita pernah melakukan hal itu Ustaz. Kenapa dikatakan demikian? Karena Masya Allah. barangkali saja di kesempatan yang dulu-dulu kita pernah berbuat kesalahan, kemudian tobat atau menyadari kesalahan, berarti kita udah mantan dari hal tersebut Ustaz. Masya Allah. Hatta pagi tadi mungkin kita berbuat kesalahan, Masya kemudian menyadari itu tidak disukai atau sesuai dengan syariat Allah, kita sadar berarti kita adalah mantan. Tapi kita tidak fokus ke sana Ustaz. Mantan anak bujang, mantan anak gadis. Nah, itu bisa juga Ustaz. Iya. Kita akan fokus kepada beberapa fenomena yang terjadi belakangan ini khususnya di kaum muslimin di Indonesia ini Ustaz. Ya. Banyak orang-orang yang mengatakan mereka adalah mantan dari sesuatu dan mengungkap hal-hal yang tidak sesuai dari sesuatu tersebut ke publish Ustaz, sehingga menjadikan ini rancu atau menjadikan berbagai pertanyaan di kalangan kaum muslimin khususnya terhadap dakwah salaf ataupun dakwah yang hak ini Ustaz. Mungkin yang perlu kita ketahui dulu di awal Ustaz, biar tidak menyimpang atau tidak salah pengertian. Sebenarnya arti kata salaf ini apa Ustaz? Apakah kita semua pengikut salaf? Atau jangan-jangan nanti kita bisa terjebak juga jadi mantan salaf Ustaz? Ini Masya Allah. fadal Ustaz. Jadi maksudnya mantan salaf gitu. Naam Ustaz. Barakallahu fiik. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'du. Ahlan wa sahlan bikum min jadid. Kembali kita dipertemukan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Dalam pondasi yang mungkin sudah vakum cukup lama sekali. Karena beberapa alasan dan beberapa kesibukan. Alhamdulillah pagi ini kita bisa kembali mengangkat tema yang Masya Allah sang mantan, jadi mantan pondasi juga. Alhamdulillah. Pertama, memang sudah tren pula di hari-hari ini istilah mantan. Kalau saya melihat yang namanya mantan itu dulu dipakai orang sebagai salah satu cara untuk menebar fitnah, kalau bahasa kampung saya keboji. Nah, Misalnya seseorang pemuda naksir pada seorang dara, anak gadis, ternyata cintanya bertepuk sebelah tangan. Ditolaklah begitu lebih kurang. Nah, ketika ada orang yang nak melamar misalnya, oh itu mantan saya. seperti itu Ustaz. Ya begitu, dianggap mantan. Oh lalu dia ceritakan ini keburukannya. Padahal kalau diterima, dia tak akan bercerita yang seperti itu. Justru hal-hal positif yang akan dia lihat. Baik. Jadi ketika dia kesel, dia jengkel, tidak bisa menerima kenyataan itu, akhirnya dia mengaku sebagai mantan. Maka ucapan para mantan pada umumnya sebenarnya patut dicurigai. Patut dicurigai. Apalagi memang rata-rata kullun yadda'i waslan bi Laila wa Laila la tuqir lahu bidzak. Mereka ngaku-ngaku ada hubungan khusus dengan si Laila, tapi sama sekali Laila tak pernah mengakuinya. Jadi kembali ke masalah kita, ada yang mengaku dalam dunia dakwah sebagai mantan salafi, misalnya, atau mantan pengikut manhaj salaf, lalu tiba-tiba membelot. Saya sebenarnya kalau namanya pembelot ini untuk apa didengarkan? Orang yang dari awalnya dapat hidayah, habis itu pindah ke jalan tersesat, sebenarnya
Orang seperti ini untuk apa didengarkan? Tapi sedikit sebanyaknya pasti ada pengaruh kepada yang lain. Khususnya bagi mereka yang sama sekali belum tersentuh oleh taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka mungkin disinilah urgensinya, pentingnya mungkin masalah ini dibahas. Taib, tadi pertanyaan Ray tentang apakah kita ini semua pengikut salaf. Kalau kalimat as-salaf itu ada pengertian lugawi atau makna etimologi, makna bahasa, dan ada makna terminologi atau al-makna al-istilahi wal makna syar'i. Kalau maknanya adalah dimaksud dengan as-salaf adalah makna lugawi, maka kalimat ini bermakna sesuatu yang sifatnya mutaqaddim, sesuatu yang terdahulu. Kullu ma taqaddama alaina aw sabaqana fahuwa salaf, yaitu semua yang lebih dahulu dari kita itu adalah as-salaf. Baik khairu salaf maupun syarru salaf, baik salaf yang sifatnya baik maupun salaf yang sifatnya buruk. Sama juga dengan pengertian misalnya as-sunnah menurut bahasa. As-sunnah menurut bahasa maknanya adalah at-tariqah was-sirah, yaitu jalan atau jalan hidup, hasanatan kanat am sayyi'ah, baik itu baik maupun yang buruk disebut juga dengan sunnah. Maka dalam hadis disebutkan man sanna fil islami sunnatan hasanah. Dan ada pula wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'ah. Man sanna man sanna fil islami sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man amila biha. Wa man sanna sunnatan sayyi'ah fa alaihi wizruha wa awzaru man tabi'aha. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Ini menurut makna bahasa. Kalau mengacu kepada makna ini, semua kita pengikut salaf. Pengikut salaf. As-salaf. Nah. Sebab semua kita punya ikutan. Apapun nama, apapun manhajnya, apapun metode memahami agamanya, semuanya punya salaf. Misalnya kaum liberal punya salaf, yaitu Mu'tazilah. Misalnya orang-orang Syiah punya salaf, yaitu Abdullah bin Saba al-Yahudi. Atau misalnya Khawarij juga punya salaf, Al-Haruriyah, dan seterusnya. Kalau dengan definisi ini betul, kita semuanya pengikut as-salaf. Sedangkan makna yang kedua adalah makna istilah. Makna al-istilah, yaitu makna as-salaf adalah naw' muayyan, yaitu jenis tertentu dari para pendahulu kita, yang kadang-kadang disebut dengan nama as-salafus salih. As-salaf as-salih. Dan ini maksudnya adalah mereka yang mengikut kepada Nabi dan para sahabat. Dan sahabat Nabi sendiri adalah disebut dengan as-salaf. Sahabat disebut dengan as-salaf. Ini mereka ini tuh semuanya adalah golongan as-salafus salih. Ma'asyiral mustami'ina wal mustami'at wal musyahidin wal musyahidat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Mungkin untuk mengetahui masalah ini lebih jelas kita perlu kembali kepada masalah periodisasi perkembangan Nah, keyakinan dan aliran dalam Islam seperti yang kita bahas dalam diktat 2 atau 3 pekan yang lalu, baik. bahwasanya dulu para generasi pertama umat ini, yaitu para sahabat radhiyallahu anhum, yaitu di periode 1 yaitu kurun pertama dan kurun kedua, itu dari 1 Hijriah sampai 200 Hijriah, itu adalah masa Islam punya izzah, masa Islam ahli sunnah taban punya kuasa, dan ahli bid'ah hari itu tak bisa mengangkat kepala, dan ahli sunnah itu yang dominan. Ahli bid'ah ada tapi mereka tidak bisa mengangkat kepala karena mereka termasuk golongan yang direndahkan, tidak diberikan panggung. Nah, Namun pada masuk abad ketiga mulai generasi para pemerintah didekati atau disusupi oleh orang-orang Mu'tazilah sampai mereka dapat berkuasa atau sampai mereka menguasai atau mempengaruhi lah, bukan menguasai, mempengaruhi pusat-pusat kekuasaan. Dan yang paling berperan pada waktu itu adalah Al-Qadha. Mereka yang mengangkat dan memberhentikan para qadhi, para hakim. Sehingga orang seperti Imam Ahmad rahimahullah yang memperjuangkan akidah as-salaf, yaitu bahwa Al-Quran bukan makhluk seperti yang diyakini oleh sebagian ahli atau kebanyakan ahli kalam hari ini, minal Asy'ariyah wal Maturidiyah, bahwa Al-Quran itu adalah makhluk. Nah, Imam Ahmad mempertahankan itu sampai beliau disiksa. Bayangkan, lebih dari 70 hakim di seluruh pelosok negeri Islam menghukum Imam Ahmad sebagai pengembang aliran sesat, menyesatkan. Dan ini adalah aliran berbahaya yang harus diberantas. Subhanallah. Ini begitu. Nah, pada waktu itu apakah ahli sunnah diam? Tidak. Ahli sunnah, ahlul hadis disebut pada hari itu disebut dengan ahli sunnah atau ahli al-hadis. Sedangkan selain mereka disebut ahli al-bid'ah wal ahwa. Nah, siapa mereka yang ahli sunnah wal hadis pada itu? Ya seperti Imam Sufyan al-Thawri, Sufyan bin Uyainah, Abdurrahman bin Mahdi, Abu Afa bin Imran, Yazid bin Harun, Al-Laits bin Sa'ad, Malik bin Anas. Tidak tersebut nama-nama ahli atau para penduduk. Padahal Jaham bin Sufwan sudah ada di masa itu, yang merupakan reinkarnasi dari aliran Mu'tazilah. Mu'tazilah yang mengingkari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala secara total. Kemudian di periode itu banyak di antara ahli sunnah tidak diam, seperti Imam Ahmad bin Nasr al-Marwazi, Ali bin Madini dan sebagainya. Tapi sebagian ada juga yang takut atas keselamatan dirinya karena tidak sedikit yang disiksa dan ini. Kenapa? Karena fitnah Al-Mu'tazilah waktu itu yang menguasai pusat-pusat pemerintahan. Kemudian di periode ketiga, yaitu abad ke-4 dan abad ke-5. Di saat itu mulai lahir Asy'ariyah wal Maturidiyah yang sebelumnya didahului oleh Al-Kullabiyah, Abdullah bin Sa'id bin Kullab, yang merupakan guru Abul Hasan Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi. Mereka saat itu mulai berkembang. Tapi waktu itu mereka belum bisa mengangkat kepala.
Karena para a'immah, para ulama-ulama ahli sunnah yang disebut waktu itu sebagai pengikut as-salaf. Kan di situ lahir, di abad itu lahir kitab seperti As-Sabuni, wafat 449. Dia menulis kitab Aqidatus Salaf wa Ashabul Hadis. Aqidatus Salaf wa Ashabul Hadis. Karena mereka adalah pengikut as-salaf yang diwakili oleh para ahli hadis. Nah, pada hari itu saya punya catatan banyak ini nama-nama ulama khusus Syafi'iyah. Masya Allah. Ya, khusus Syafi'iyah, dan ramai sekali. Karena masalahnya imam, saya katakan imam karena imam menurut sebagiannya di catatan ini ada lebih dari 70 nama ulama-ulama besar Syafi'iyah yang menolak akidah ini. Kenapa ini disebutkan? Karena As-Subki Al-Ibn Tajuddin As-Subki dalam Tabaqat Asy-Syafi'iyyah Al-Kubra menggambarkan bahwa tidak ada yang mengikuti mazhab atau tidak ada yang mengikuti akidah as-salaf, tapi dia tidak menamakan as-salaf akidah selain Asy'ariyah di kalangan Syafi'iyah, kecuali mereka-mereka yang tak patut disebut namanya dalam mazhab Syafi'i. Ya, bahasanya begitu. Jadi orang-orang mazhab Syafi'i yang tidak ikut mazhab Asy'ari dalam bab ini, dalam bab akidah, dianggap mereka yang tidak punya nama sama sekali. Pada situ ada seperti Abu Hamid Al-Isfirayini sampai Abu Bakar Al-Baqillani, pembesar Asy'ari di masa itu, sezaman dengannya, tidak mampu bertemu dengannya. Karena dia disebut dengan Asy-Syafi'i Tsalis, Syafi'i ketiga. Nah, Syafi'i ketiga. Imam Syafi'i, kemudian ada Al-Bazi, Syafi'i kedua, dan Abu Hamid Al-Isfirayini adalah Syafi'i yang ketiga. Di dalamnya ada Muhammad ibn Ishaq ibn Khuzaimah, penulis Sahih ibn Khuzaimah. Dia menulis kitab Tauhid dalam 2 jilid. Oleh tokoh Asy'ari seperti Abu Umar Ar-Razi, kitabnya itu disebut dengan Kitabul Kufri Wasyirik, kitab kekufuran dan kesyirikan. Nah, di abad ini, di abad keempat dan kelima ini, mereka belum bisa mengangkat kepalanya karena berhadapan dengan ashabul hadis dan kaum as-salaf, pengikut as-salafu as-salih. Jadi sebenarnya di sini sudah nampak perbedaan sejak di abad ketiga di masa Imam Ahmad sudah terlihat. Mana yang pengikut as-salaf, mana yang pengikut al-khalaf. Dari sisi makna yang kedua, makna istilah. Jadi bukan siapa yang dulu saja, tidak. Di mana siapa yang diikuti. Ketika lahir aliran keagamaan, kan kita sudah sering bahas ini. Ketika lahir misalnya Al-Khawarij, kemudian lahir Asy-Syiah, lahir Al-Qadariyah, lahir Murji'ah. Itu sahabat sebagian masih banyak, ribuan malah sahabat masih ada. Tapi subhanallah, tidak satu pun dari sahabat itu terlibat dalam aliran tersebut. Saya membayangkan andainya ada sahabat yang hidup sampai abad keempat, dia tidak akan ikut mazhab Abul Hasan Al-Asy'ari yang berdasarkan kepada akal, yang lebih mendahulukan akal daripada dasar syar'i. Jadi perbedaan mendasar antara pengikut as-salaf dengan kaum pengikut aliran-aliran adalah as-salaf, mereka bila mendengar dari Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka langsung mengikuti dan menaati. Sedangkan aliran-aliran keagamaan, mereka pikir-pikir dulu. Kalau sesuai dengan keinginan akal atau logis, maka mereka akan ikuti, dan bila tidak, mereka akan palingkan maknanya dari makna yang asli. Afwan Ustaz, Anda potong sedikit Ustaz. Jadi boleh dibahasakan mungkin pengikut salaf ini
Seandainya kita semua dibilang pengikut salaf, ini salaf yang mana dulu? Boleh bilang Ya seperti itu, betul. Ustaz ya? Nah, betul, semua pengikut salaf. Semua kita mengaku pengikut salaf. Bahkan mungkin ketika sebagian mengakui saya menjadi pengikut Imam Ahmad bin Hanbal. Nah, Karena tadi kita belum selesai dari sini. baik. Kan abad Tiga, Ustaz ya? keempat dan kelima. Nah, Nah, abad ke-6 dan afwan, abad keempat dan kelima ini seperti yang diakui oleh seorang ulama fanatis mazhab Asy'ari, yaitu Imam Abul Qasim Ibnu Asakir, penulis kitab Tarikh Dimashq. Dalam kitabnya Tabyinu Kadzibil Muftari, beliau menyebutkan bahwa di abad kelima mazhab Abul Hasan Asy'ari belum bisa berkembang sampai masuk abad ke-6. Saya juga punya catatannya di sini. Jadi belum bisa berkembang. Sebab apa? Karena pemahaman as-salaf masih cukup dominan. Apalagi di Asbahan. Asbahan itu banyak tidak bisa lahir, tidak bisa berkembang sampai abad kelima. Itu dulu markasnya Ahlus Sunnah berjamaah sampai di masa Imam As-Silafi sendiri, dia punya qasidah. Ia punya qasidah, apa istilahnya, manzumah, syair tentang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, aqidatus salaf. Dia menyebut dia wafat 572 ya. 572. Beliau wafat 572. Beliau menyebutkan akidah yang sahih Ahlus Sunnah wal Jamaah, aqidatus salaf, dan menyebutkan imam-imam yang harus diikuti dalam bab ini. Tapi tidak satu pun nama ahli al-kalam yang masuk dalam sebutan beliau sebagai imam pengikut Ahlussunnah, pengikut as-salaf. Nah, lalu kenapa Asy'ariyah di abad keempat dan kelima, kenapa banyak di antara para pelajar, kemudian para penuntut ilmu dan kemudian para ulama terpengaruh olehnya? Pertama memang mulai masa spesialisasi ilmu. Proses spesialisasi ilmu, akidah terpisah, fikih terpisah, usul fikih terpisah. Nah, banyak di antara ulama yang mungkin di hadis dia mumpuni, tapi di akidah tidak, seperti di ulama di abad-abad Al-Qurunul Mufaddalah dulu. Mereka dulu iman dulu baru belajar Quran. Kalau ini sudah belajar Quran tapi manhajnya belum tetap. Sehingga banyaknya apalagi mereka memakai istilah-istilah ahli sunnah wal jamaah. Lalu memakai ayat, memakai hadis, tetapi ditafsirkan dengan tafsiran Mu'tazilah. Tafsiran Mu'tazilah. Nah, akhirnya di abad di marhalah keempat, abad ke-6 dan ke-7, mulai berkembangnya mazhab al-mutakallimin min al-Asy'ariyah wal Maturidiyah, khususnya dengan banyaknya masuk kalangan fuqaha, kalangan ahli sejarah, dan kalangan ahli hadis sebagian. Itu di abad ke-6 saja. Iya. Abad ke-6 dan ke-7. Oleh itulah maka Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah menulis kitab Fadlu Ilmi Salaf ala Ilmi Khalaf. Karena beliau melihat fenomena banyaknya ulama-ulama yang notabene adalah ulama hadis dan para fuqaha yang mengaku sebagai Ahlussunnah wal Jamaah tetapi meninggalkan ilmu metodologi al-khalaf. Jadi beliau sebutkan dalam kitabnya tersebut bahwa di antara para ahli hadis, para fuqaha, mereka nisbat ke dirinya kemana? Ke ahli hadis. Bahkan menyebut mengikut salaf. Tapi padahal mereka tidak mengikut manhaj salaf dalam memahami an-nas asy-syar'iyyah, khususnya dalam masalah akidah. Bahkan juga dalam masalah yang lain. Disinilah akhirnya
lahir, akhirnya berkembangnya metode ilmu kalam. Sebagaimana ada Mu'tazilah di awalnya tidak bisa masuk, akhirnya mereka mendekati para pemimpin, para raja, para salatin. Itu pula yang diikuti oleh al-mutakallimun. Mereka pun masuk ke tempat-tempat penguasa, ruang-ruang kekuasaan, dan menjadi pembisik. Sehingga di masa itu, apakah Ahlussunnah diam? Juga tidak. Ketika para abad ke-8, setelah mereka sudah sampai ke pusat-pusat kekuasaan, mereka menghasut para pemimpin, para pemerintah untuk memberangus orang-orang yang berpemahaman as-salaf. Maka pada masa itu lahir atau timbul Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, Ibnu Abil Izz al-Hanafi, Ibnu Taimiyah dan murid-muridnya. Dan di saat itu, di abad ke-8 ini, sampai-sampai diumumkan di pasar-pasar, di jalan-jalan, barang siapa yang berakidah seperti Ibnu Taimiyah, halal darahnya oleh ahli al-Asy'ariyah wal Maturidiyah. Karena mereka sedang di pusat kekuasaan. Kembali lagi terulang kemarin, dulu Mu'tazilah yang melakukan menghukum Imam Ahmad sebagai pengedar aliran sesat. Sekarang Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala menjadi menjadi terhukum juga. Dia itu kan hukum kepadanya bahwa dia adalah pengedar aliran menyimpang. Sampai-sampai tadi dikatakan masa itu disebut dengan istihlal asy'ariyah di ma'ah ahli sunnah. Hari itu dianggap dihalalkan darah ahli sunnah. Bahkan diumumkan di pasar-pasar seperti disebutkan oleh Ibnu Hajar dalam kitab sejarah tarikhnya, bahwasanya di masa itu sampai di pasar-pasar diumumkan barang siapa yang berakidah seperti Ibnu Taimiyah maka akan dihalalkan darahnya, nasallallahu salamatul afiyah. Makanya pada masa itu Ibnu Taimiyah juga dihukum. Ya, para qadhi yang notabene kebanyakan adalah ahli kalam, atau ada sebagian dari ahli sunnah tapi tidak bisa untuk berhadapan dengan jumlah yang banyak itu. Istilahnya secara demokrasi kalah suara. Akhirnya Ibnu Taimiyah sampai di penjara 2 kali. Kemudian Ibnu Abil Izz al-Hanafi, pensyarah Aqidah Tahawiyah, sampai di penjara dan disiksa. Kemudian istrinya direbut paksa dan mereka nikahi. Padahal masih dalam status pernikahan. Nasallallahu salamatul afiyah. Demikian Imam Al-Mizzi, hanya karena membacakan kitab Raddi ala al-Jahmiyah, yaitu kitab Khalqu Af'alil Ibad, sampai beliau pun diancam. Jadi bukan Imam Az-Zahabi dan lain-lainnya yang merupakan murid-murid Imam Ibnu Taimiyah rahmatullahi alaih. Nah, kenapa? Nah, ini kan kenapa seperti yang kita lihat hari ini, bahwa sanadnya pengikut as-salaf ini hanya sampai Ibnu Taimiyah. Sebab sejak di zaman itu, sejak zaman Taimiyah masuk periode selanjutnya abad ke-9 sampai ke-11, Ahlussunnah tidak berani untuk bicara banyak tentang masalah ini. Tidak bisa menjelaskan kesesatan akidah para golongan menyimpang itu. Sehingga masyarakat tidak terbiasa dengan nama-nama ulama-ulama as-salaf. Pasti yang disebut akidahnya Ibnu Taimiyah. Sampai di abad ke-12, yaitu periode ke-7, lahir Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di Jazirah Arab. Akhirnya masyarakat begitu lama tertidur pulas, tidak tahu akidahnya seperti apa secara ilmiah ya, walaupun masyarakat awam secara fitrah mereka insya Allah akidahnya salim. Nah, ini yang kaum terpelajarnya. Sehingga nama-nama ya, seperti Abu Zur'ah, Abu Hatim, kemudian Ali bin Madini, Ahmad bin Nasr al-Marwazi, Sufyan bin Uyainah, Abdurrahman bin Mahdi, Waqi' bin al-Jarrah, itu tidak ada dalam kamus akademisi ilmu akidah. Yang ada adalah Abu Hasan Asy'ari, Abu Mansur al-Maturidi, Abu Bakar al-Baqillani, Ibnu Furaq,
dan Ar-Razi, Az-Zamakhsyari dan sebagainya. Jadi wajar kalau seandainya ketika lahir dakwah ini dibawakan oleh Syekhul Islam sebelumnya Ibnu Taimiyah, kemudian oleh Syekh Muhammad Abdul Wahhab, orang akan mengatakan sanadnya hanya sampai Ibnu Taimiyah dan Muhammad bin Abdul Wahhab. Wajar, karena memang mereka tidak punya kamus nama-nama itu tidak ada. Andainya mereka ketemu dengan qasidah misalnya As-Silafi tadi, Abu Tahir As-Silafi, dia akan tahu nama-nama orang yang memperjuangkan akidah di masa-masa berhadapan dengan Mu'tazilah. Tidak seperti yang diklaim oleh Asy'ariyah bahwasanya Imam Abul Hasan Asy'ari adalah orang pertama yang menolak Mu'tazilah. Asy-Syafi'i berdebat dengan bermunazarah mereka dengan mereka. Abdul Aziz Al-Kinani bermunazarah dengan Al-Mu'tazilah. Cuman bedanya Al-Mu'tazilah, Al-Kalamiyah, yakni Al-Kullabiyah dan Al-Mutakallimin, mereka memakai metodologi ahli Mu'tazilah. Sedangkan Abdullah bin Sa'id Darimi misalnya memakai Al-Quran dan Sunnah serta athar dari sahabat Nabi. Jadi ketika umat Islam lama tidak membaur dengan akidah as-salaf ini, sehingga mereka terbiasa dengan nama-nama itu. Kita misalnya di Indonesia ini, antum ketika belajar akidah dulu, nama siapa yang sering tersebut? Itu kita. Nama siapa yang sering disebut? Tidak pernah kita mendengar imam misalnya Sufyan bin Uyainah, tidak pernah kita mendengar Imam Syafi'i dalam akidah, sampai-sampai kemarin-kemarin nih, belum lama lagi, ada yang berani mengatakan Asy-Syafi'i tidak ahli dalam bidang akidah. Tapi selalu setelah kita buktikan riwayat-riwayat dari Imam Asy-Syafi'i, baru mereka bilang, oh mereka sama akidah dengan Al-Asy'ari. Lalu kita bilang, kalau mau sama akidahnya dengan Asy'ari, kenapa tidak disebutkan Syafi'i saja misalnya kan? Onda spesialisasi dan sebagainya, ada kitabnya dalam masalah akidah. Lalu kita sodorkan, ada kitab usul usulu akidah al-sunnah, syarh akidah al-sunnah, murid Asy-Syafi'i Al-Muzani. Tetapi tidak tidak sistematis seperti yang ditulis oleh imam ini. Jadi alasan-alasan awalnya Syafi'i dianggap ahli akidah. Nah sekarang datang lagi giliran atau periodisasi bahwasanya membawa Syafi'i sepaham dengan kita, Ahmad sepaham dengan kita, dicari kalimat-kalimat yang fi syubhat lalu ditinggalkan yang terang al-wadhihat. Nah, jadi wajar kalau seandainya ada yang mengatakan bahwa kita ini semuanya pengikut salaf. Ya, bahkan ada yang mengatakan kamilah justru yang salafi sesungguhnya itu. Salafi sejati. Awak juga berani mengatakan awak salafi sejati kan, tapi kita katakan kita sangat gembira kalau seandainya semua mengatakan harus mengikut salaf, mantap. Ya, tapi salafnya yang mana ini? Salafnya yang mana? Ini yang perlu digarisbawahi. Garisbawahi. Jadi kemudian ada yang mengatakan mantan, atau kembali kepada masalah mantan tadi. Nah, mantan itu ada dua sebab. Satu, karena ditolak mungkin. Masuk ke kelompok yang keras. Memang ada di seluruh kelompok umat Islam ini, baik pengikut khalaf maupun pengikut salaf, yang fanatisme itu ada. Fanatisme buta ke guru itu ada, gulu ke guru itu ada. Walaupun atas nama as-salaf ada. Walaupun tidak mengatakan fanatis, tapi tetap ada di seluruh kalangan. Saya mengatakan dari seluruh kalangan. Makanya Nabi SAW dilarang sahabat karena potensi gulu itu di sahabat juga ada. Tetapi Nabi melarangnya, la tutruni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Jangan kamu melebih-lebihkan saya seperti orang Nasrani melebih-lebihkan Isa bin Maryam. Sebab semuanya ada yang gulu. Dan hari ini kita ada gulu. Masuk dia ke kelompok yang seperti ini. Akhirnya dia kecewa. Mungkin ngaji 2 hari. Mata melotot ke dia semua. Malumlah awal-awal ngaji kan tidak berjenggot. Sudah itu celana isbal, blue jean pula, kaos pendek ketika sujud terbuka belakang misalnya. Orang pada nengok ke sini ya, akhirnya ini tidak nyaman ngaji di sini. Gitu ya. Akhirnya bercerita bahwa saya adalah mantan salafi. Berarti ini dipukul global saja keseluruhan. Ya. Dia menemui beberapa saja. Iya, dia menemukan personal. Dan yang seperti ini bukan orang biasa. Dia orang-orang yang bergelar doktor kadang,
orang-orang yang. Tapi mohon maaf, apakah dia paham tak apa yang dimaksud dengan as-salaf tadi? Paham tak dia imam-imam as-salaf? Saya yakin tidak. Jadi boleh dibahasakan sebenarnya mereka bukan mantan tapi militan sebenarnya. Militan sebenarnya bukan. Yang di-up ke publish ke khalayak. Sebab ketika kita lihat bahasanya kan sama dengan orang yang tidak mengerti salaf sama sekali. Seperti katanya, seperti ada seorang dari Yaman. Kalau bicara tentang ilmu dengan ilmu logika, antum keok dibuatnya. Lewat. Meyakinkan sekali. Dia bilang, misalnya, mereka tidak punya kaedah-kaedah ilmiah kecuali dari Ibnu Taimiyah saja. Nah, ini rujukan prioritas mereka katanya, Ustaz. Taib. Akhi, antum sekarang misalnya di abad ini, saya melihat itu suatu kewajaran. Ketika yang paling viral dengan ilmu hadis di abad ini, ya untuk masalah hadis misalnya, siapa yang paling viral? Si Al-Albani. Maka orang akan banyak merujuk Al-Albani. Nah. Tapi kalau dia bukan pengikut salaf misalnya, dia adalah pengikut sufi, dicarinya yang ahli hadis kalangan sufi, Al-Ghumari, Ahmad Siddiq Al-Ghumari. Itu hal yang wajar. Ketika dulu yang intens, setiap ada masalah pelanggaran dari kalangan Sufi, Syiah, Al-Asy'ariyah, maka Ibnu Taimiyah menulis kritikan. Mereka jawab dengan 1 jilid, dia tulis 3 jilid untuk menjelaskannya. Sehingga sampai mereka kehabisan bahan. Ibnu Taimiyah kalau menulis rad seperti masalah qada dan qadar atau seperti masalah menolak Al-Mu'tazilah, cara fikir Mu'tazilah, dia menulis kitab 10 jilid Dar'u Ta'arud al-Aqli wa Naql. Menolak klaim bertolak belakang antara akal dengan nakal yang akal yang dipikirkan, nakal yang diriwayatkan. Tidak bertolak belakang. Sampai beliau mengeluarkan kaedah yang Masya Allah, la yata'arad al-aqlu as-sarih ma'an naqli as-sahih. Takkan mungkin bertentangan akal sehat dengan nakal yang sahih. Bila bertentangan, pasti salah satu yang ada masalah. Nakalnya tidak sahih atau akal yang tidak sahih. Kita sudah buktikan bahwasanya akal tak akan menolak dalil-dalil. Kalau menolak berarti akal ada masalah. Atau dalil yang tidak pada tempatnya. Dalil yang tidak sahih atau tidak pada tempatnya. Nah, kenapa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab jadi rujukan? Karena setelah tertidurnya umat Islam di saat terancam nyawanya di masa-masa berkuasanya Asy'ariyah al-Ahlul Kalam di pusat kekuasaan, pada takut untuk menampakkan diri. Biarlah daripada bikin masalah, diam. Nah, Syekh Muhammad Abdul Wahhab melihat fenomena yang mengemiriskan hati yang dilakukan orang-orang akibat meninggalkan manhaj as-salaf. Apa itu? Berapa banyak kubah-kubah dibangun di di kuburan-kuburan di Jazirah Arab, Makkah dan Madinah, kuburan Baqi. Antum bukan nanti jadi kubah yang diruntuhkan oleh kaum Wahabi. Ya. Akan terlihat lebih megah dari masjid sebagiannya. Dibuat di atas kuburan. Antum menangis enggak? Orang yang ahli tauhid menangis enggak melihat seperti ini? Kalau orang-orang yang tidak bertauhid, iya dikatakan ini sebagai memuliakan wali, sebagai ini. Kan pikirannya memuliakan. Tapi Nabi melarang alaihi salatu wassalam. Ini yang difahami dari as-salaf. Kata Aisyah, kalau bukan karena takut kuburannya dikeramatkan, la ubriza qabru, nanti dipindahkan kuburannya ke Baqi, di tempat yang terbuka. Tapi karena takut maka diletakkan di kamar Aisyah radhiyallahu taala anha. Apa sebab? Nanti kultuskan. Kalau sempat la ilaha illallah, kuburan Nabi di Baqi, terbayang oleh antum itu. Nanti bisa-bisa nanti orang Wahabi melarang ziarah kubur seperti yang mereka klaim. Apa sebab? Banyak nyungkur-nyungkur di situ nanti. Yang mengambil-ngambil pasirnya, akhirnya nanti habis tanah kuburan Nabi alaihissalatu wassalam. Akhirnya terpaksa berijtihad sebagian daripada tanahnya habis nanti dibangun bangunan megah di atasnya. Jangankan kuburan Nabi alaihissalatu wassalam, kuburan Khomeini saja di di Iran itu dibangun dengan dana $6 miliar.
Berapa duit? 6 miliar dolar saya. Kuburan dengan dana 6 miliar dolar. Kuburan itu saja. Iya. Sebab apa? Sebab pengunjungnya setiap tahun melebihi jumlah orang umroh ke Makkah. Dan pasti di situ ada kota. Ada kota. Pendapatan asli. Pendapatan asli daerah. PAD saja. Nah ini ada salafnya, ada. Tapi bukan salafus saleh. Tapi salaf ini. Jadi kenapa dikatakan imamnya sampai Muhammad? Iya, mereka belum terbiasa. Padahal dulu sudah ada, Ustaz. Imam-imamnya dulu sudah ada sebenarnya. Cuman mereka cuman mengenal Ibnu Taimiyah saja atau seperti apa? Iya itu, ya, karena itu yang dikenal. Nah. Jadi kalau mereka mengenal Ibnu Taimiyah itu karena kontradiktif, bukan karena mengikut. Baik. Nah, bukan karena ikut. Ditambah lagi sebagian dari yang mengikut as-salaf ini memang mereka sebagiannya tidak merujuk kecuali ke Syekh Muhammad Al-Wahhab atau Syekh Ibnu Taimiyah dan murid-muridnya. Walaupun sebenarnya kalau antum baca kitab-kitab mereka, kitab Ibnu Taimiyah penuh dengan riwayat dari as-salaf. Kitab Ibnu Syekh Muhammad Al-Wahhab penuh dengan riwayat kepada as-salaf. Nah. Tetapi mereka tidak melihat itu. Karena mohon maaf, pembesarnya saja tidak baca, apalagi pengecilnya. para pembesarnya tidak baca, mereka hanya melihat dari tulisan-tulisan guru-gurunya. Misalnya ini kan kitab Fathul Mannan, Pinak di Kalamid Dhalid Dahlan, mengambil dari Syekh Ahmad Zaini Dahlan. Ahmad Zaini Dahlan yang mengklaim bahwa Syekh Muhammad Al-Wahhab itu haus darah. Dia sendiri wafatnya di mana? Di Madinah, di bawah pemerintahan Wahabi. Meninggal dengan tenang di Madinah. Jadi kalau dia dusta, akan bertanggungjawabkan dustanya. Cuma dusta ini dusta yang istilahnya dusta jariah gitu. Akhirnya menyebar ke seluruh dunia Islam. Fitnatul Wahabiyah menjadi rujukan utama untuk menolak dakwah as-sunnah ini. Makanya mantan-mantan ini saya melihat bagaimana cara mereka berbicara. Sebenarnya mungkin mantan 2 hari saja, atau jangan-jangan cinta semalam. Ya, cinta semalam. Jadi atau mungkin masuk ke kelompok yang tadi fanatis. Sebab saya melihat di antara kawan-kawan kita yang mengatakan pengikut salaf, betul. Sampai mengatakan Syekh Fulan maksum. Coba bayangkan. Mungkin karena berdebat ya, sedang panasnya dia bilang Syekh Fulan maksum. Afwan dari as-salaf, Ustaz? Iya. Nah, iya dari kita. Karena saking gulunya. Nah, gulu tadi. Nah, gulu tadi. Dan keedah ini pakai ahli bid'ah juga sebagian kita masih memakai. Kamu harus baca di grup kan? Ini misalnya ana menjelaskan akidah saya seperti ini. Lalu antum bilang, "Enggak, amalan antum lazimnya seperti ini." Syekh, saya mengatakan begini. Itu ketika saya amalkan mungkin saya salah waktu itu. Tapi enggak, dia enggak mau nerima. Oh, asal salah, tidak ada tobatnya. Nah, itu. Jadi masalahnya seperti itu. Ada memang. Mungkin orang ini masuk ke bab ini. Seperti Khalid bin Hamid Al-Ansari itu yang dari Yaman itu. Masya Allah. Ya. Jadi mengatakan mantan salafi juga dikatanya. Afwan Ustaz, tapi mantan ini Ustaz katanya ini dilakukan niatnya baik Ustaz, agar umat tidak terkecoh dengan salafi wahabi ini. Makanya dipublish atau di-up ke media. Agar tidak terkontaminasi. Yang namanya mantan, apalagi mantan yang kecewa, tidak akan ada baiknya. Seperti Laila tadi, Ustaz, ya? Iya. Nah. Asal mantan yang kecewa, tak ada baiknya. Nah. Tapi ini diantara beberapa cuma masalahnya masalahnya, rata-rata mereka mengatakan, tadi yang saya katakan, tidak merujuk kepada as-salaf. Nah. Yang salaf sebenarnya kita. Ya, apa sebab? Isu yang disebutkan oleh syekh mereka bahwa yang mengaku menghidupkan dakwah as-salaf hari ini orang-orangnya sanadnya sampai Ibnu Taimiyah. Nah, itu yang selalu jadi. Iya. Nah. Antum menangis, antum bacakan nanti kitab seperti saya bacakan Aqidatus Salaf wa Ashabul Hadis Usman As-Sabuni. Ya. 449.
Nanti insya Allah kalau Allah memberikan waktu umur dan panjang, kita bacakan kitab Asy-Syari'ah lil Ajurri, Syekhul Haramin Makki, Syekhnya Tanah Haram. Nah. Dalam kitabnya Asy-Syari'ah, dia wafat 363 Hijriah. Nah. Berarti sezaman dengan siapa? Pendiri ilmu kalam. Nah, Syekh Abdul Hasan Al-Asy'ari. Tidak ada dia menukil dari, justru menolak pemahaman itu. Tidak ada ahli sunnah yang menganggap itu pemahaman sunnah di masanya. Cuman karena menggunakan istilah-istilah yang dipakai oleh ahli sunnah, sehingga akhirnya banyak yang terkecoh dan terpedaya oleh itu. Karena mereka menyebut hadis, menyebut sunnah, membantu sunnah, ahlus sunnah, dan sebagainya. Tapi metodologi yang dipakai adalah metode Mu'tazilah. Ya. Allah musta'an. Baik. Jadi perbedaannya di sana, Ustaz, ya? Iya, berbeda di situ. Bagaimana dengan penamaan-penamaan ini, Ustaz? Yang katanya dari rentetan bukti yang dijabarkan oleh sang mantan ini, kan banyak juga di antara ikhwan-ikhwan kita yang membangun masjid dengan penamaan para sahabat, Ustaz. Tapi diklaim itu adalah sekedar topeng saja, karena ada misal, Ustaz, Masjid Umar bin Khattab, Ustaz. Tapi di sana tidak mensyiarkan sholat tarawih yang seperti Umar bin Khattab, malah melarangnya. Taib, satu. Dan segala macamnya, Ustaz. Satu, Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, tentang masalah dia sholat berapa? Tarawih. Iya, berapa rakaat? 23. Nah. Riwayat lain mengatakan 36. Taib. Nah, gimana? Makanya secara riwayat tidak ada riwayat yang sahih maqati' semuanya. Riwayat-riwayat sejarah saja. Walaupun guru kami Syekh Atiyah Muhammad Salim menyebutkan dalam kitabnya Salatut Tarawih munzu akthar min alfi amin fil Masjid Nabawi. Tapi secara sanad masyhur memang. Taib. Kalau dia lakukan 36, kenapa antum tidak lakukan 36 juga? Kenapa 23 aja? Nah. Yang pertama. Yang kedua, Umar tak pernah mewajibkan 23. Tak pernah mewajibkan 23. Yang ketiga, justru yang maklum, dan mutawatir riwayatnya, salat sahabat itu sejak zaman Nabi adalah 11 dengan witir. Ini yang masyhur. Lalu kita bangun Masjid Umar bin Khattab, lalu tidak 23 otomatis tidak pengikut salaf. Yang kita maksud salaf itu akhirnya, itu yang kadang perlu didudukkan. Ini sebagian mereka, asal ada satu orang yang melakukan, itu mewakili seluruh salaf. Bukan itu yang kita maksudkan. Yang kita maksud dengan as-salaf itu adalah mereka itu melakukan, ijma'nya mereka melakukan, atau sebagian melakukan, tidak ada yang mengingkari. Tapi kalau masalahnya masih khilafiyah, kita kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi. Nanti dibilang lagi ini penyesatan ini. Kembali pada Al-Quran Sunnah penyesatan. Masya Allah. Al-Quran mengatakan bahwa kembali padanya sebaik-baik cara dan tafsir yang paling bagus. Nabi SAW dan Sunnah mengatakan bila berselisih kembali Al-Quran dan balik kepada Sunnah Nabi SAW, Sunnah Khulafaur Rasyidin. Tapi dianggap itu sebagai penyesatan. Ya tahulah kita. Ya kalau Allah dan Rasul saja dibantah, apalagi kita. Jadi dikatakan kedo. Atau misalnya ada yang mengatakan masjidnya Utsman bin Affan tetapi tidak azan dua kali. Antum tidak tahu Utsman dulu berapa lama dia azan sekali aja. Kemudian di masa Ali bin Abi Thalib, apakah azan 2 kali atau tidak? Berarti Ali tidak mengikut salaf. Katanya pengikut mazhab, menghormati ulama mazhab. Jadi di antara ulama mazhab sendiri ada khilaf dalam masalah ini. Dalam mazhab Syafi'i, ya ada beberapa pendapat. Walaupun yang mutamat adalah azannya dua kali. Kemudian azan 2 kali ini bukan jarak 10 menit atau jarak 2 rakaat salat. Tapi maksudnya adalah azan pertama itu untuk orang bersiap sebelum masuk waktu. Bukan setelah masuk waktu. Kita kan yang berlakukan setelah masuk waktu. Habis itu salat 2 rakaat, habis itu baru azan kedua. Bukan itu yang di masa Utsman itu.
Kalau itu bikin orang terlambat juga yang kayak gitu. Penerapannya juga keliru. Ustaz. Penerapannya keliru memang. Jadi apa namanya? Apakah setelah itu semua orang mengikuti Utsman setelah itu? Walaupun banyak masjid Utsman mungkin setelah itu di Masjid Utsman di Madinah disebut. Orang juga tidak azan dua kali. Padahal Masjid Utsman. Jadi tidak bisa dikatakan. Atau kedok mazhab Syafi'i, ya Masjid Imam Syafi'i lalu tidak kunut subuh. Nah, misalnya. Nah, kawan kaum muslimin ada. Jadi memang selalu dikait-kaitkan dengan hal-hal tersebut. Nah, sebenarnya ini debat-debat kusir yang seperti ini. Debat-debat. Ustaz, ada ayat Al-Quran ini, koreksi kalau ana salah Ustaz. Ini watilkal amsalu nudawiluha bainan nas. Hari itu kami putar di antara manusia. Artinya watilkal ayam misalnya. Jadi berarti hal-hal seperti ini dulu mungkin pernah juga terjadi Ustaz, dialami oleh kaum-kaum sebelum kita. Apakah pengakuan sang mantan ini Ustaz? Hal fenomena yang terjadi hari ini, itu dulu juga sudah ada atau seperti apa? Atau memang tidak ada sama sekali di zaman Nabi wafat, banyak yang murtad. Nah, Nabi wafat, banyak yang murtad. Nah, siapa yang salahkan, Nabi atau yang murtadnya? Yang murtad. Berarti Nabi tidak sukses mendidik mereka. Asalnya mereka yang murtad ini jarang ngaji dengan Nabi. Nah, saya yakin yang mantan-mantan ini kalau ngaji benar tidak akan jadi mantan. Ngajinya mungkin satu niatnya nak cari-cari tahu. Ada misi. Mungkin dia sudah mendapat bahwa orang itu keras-keras. Masuk ke kelompok keras. Oh betul rupanya. Nah, itu. Oh ini dia. Atau mungkin dia dapat isu bahwa gambaran salaf itu adalah dia punya rujukan kecuali Ibnu Taimiyah atau Muhammad Abdul Wahab. Masuk pula ke masjid. Kalau tidak kitab Syekh Ibnu Qayyim atau tidak kitab Syekh Muhammad bin Wahab atau kitab Syekh Ibnu Taimiyah. Betul rupanya. Cuma itu saja rujukan. Itu. Jadi dia dalam ngaji itu tidak dengar lagi bahwa di situ ada qala Syafi'i, qala Ahmad, qala Al-Auza'i, dia tidak mau paham itu. Yang penting tengok kitab. Siapa nulis kitab ni? Oh, Muhammad bin Wahab. Yang itu, Syekh itu, oh ini kitab Ibnu Taimiyah. Itu kitab Ibnu Qayyim. Oh, ternyata yang selama ini benar. Dan ini yang kesimpulan ini seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang jadi staf ahli pula di badan strategis negara ini. Ya. Cara kesimpulannya sangat prematur. Dia tidak ngerti, tetapi seperti orang lebih paham dari Ibnu Taimiyah sendiri dengan masalah. Apa sebab? Dia dapat informasi bahwa orang ini kalau nengok orang yang tidak berjenggot nanti marah itu. Nampak pas dia tidak berjenggot melotot semuanya. Makanya jangan pelototin orang dulu. Itu salah juga memang. Atau istilahnya masih siapa yang nyuruh pelototin? Nabi SAW tidak begitu dakwanya. Mohon maaf. Ini tidak. Orang ini suka menghajar. Artinya langsung tahzir saja. Siapa yang mengajarkan harus menghajar dari awal? Nabi SAW sejarah dakwanya hanya sekali dia menghajar atau dua kali ketika istrinya ini dan sebagainya. Jadi bukan itu terapi awal, tapi terapi terakhir, dan itu pun lalu bermanfaat. Ada dhawabitnya. Nah, cuman kadang-kadang kan kita mohon maaf ya, tadilah ambil sebagian kecil, lupa yang besar-besar. Oleh sebab itu akhirnya mantan ini mungkin seperti itu. Ini bisa dideteksi nggak Ustaz, pengakuan mantan ini benar atau tidak? Tentu orang berilmu yang bisa. Kalau saya bisa mendeteksi dari cara bicaranya. Dari cara bicara saya ada paham ini orang memang sudah ini. Jadi barangkali untuk podcast ini kita hadirkan mungkin untuk memberikan pengetahuan kepada yang awam Ustaz ya. Iya. Bahwa jangan sampai mudah percaya dengan mantan-mantan yang seperti ini. Mantan itu punya pengaruh memang. Orang-orang yang murtad dulu mempengaruhi yang lain. Tidak benar Muhammad itu. Buktinya saya murtad. Buktinya saya murtad. Ada orang Nasrani juga pura-pura masuk Islam. Sampai ke Nabi, lalu dia buat isu subuhat di sana, propaganda untuk menentang dakwah Nabi alaihissalatu. Istilah kisah-kisah mantan itu sejak zaman penentang dakwah dari dulu, dari zaman Nabi sudah ada. Makanya saya tidak risau dengan mantan-mantan itu. Ya. Apakah memang perlu dipublish Ustaz kalau memang ada kesesatan atau kekeliruan dari seseorang ataupun dari sesuatu? Oke, begini. Kesesatan atau kekeliruan atau dosa, maksiat misalnya, itu kan ada yang sifatnya tidak diperlihatkan ke orang lain. Ya. Dan kita tahu dia kalau dinasihati dia akan
mendengar. Yang seperti ini kenapa antum publish? Karena seperti kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, ketika tanya kepada beliau, atafrahu ayyuhda ilaika khata'uk, suka tidak kamu dihadiahkan kesalahanmu kepadamu? Amma fima baini wa bainahu fana'am. Kalau dia senasihati saya, empat mata saya setuju. Amma fima mana fala. Man nasahani fima baini wa bainahu faqad nasahani. Siapa yang menasihati saya di depan saya, empat mata dengan saya, itu yang menasihati. Wa man nasahani fi mala'in faqad fadhahani. Orang yang menasihati saya di depan khalayak ramai, ini bukan menasihati tapi membuka rahasia saya, kekurangan saya. Ya, dalam hal ini kalau antum mampu seperti ini. Cuman ada kesesatan yang sudah terlanjur semuanya mendengar, dipublish. Kalau bisa antum membujuk untuk mencabut, dan ini memang susah. Satu, kita memang susah untuk melakukannya karena rasa segan dan takut. Yang kedua, orang yang sudah terlanjur punya nama susah untuk rujuk. Karena berat memang. Mengakui salah itu berat. Hanya orang-orang hebat saja. Nah, oleh sebab itu, dan bila sudah diketahui secara umum, maka kita ini kan. Cuman tentu saja menyebutkan kesalahan secara ilmiah tanpa menyebut nama tentu lebih utama daripada menyebut nama. Tapi kalau seandainya mudaratnya sudah berkaitan langsung dengan nama itu, maka ada pula masanya itu dibolehkan, wallahu taala alam. Mungkin untuk ikhwan-ikhwan atau saudara-saudara kita yang barangkali sedang menuntut ilmu hari ini, Ustaz, khususnya di dakwah salaf ini, Ustaz. Bagaimana agar mereka tidak menjadi bumerang bagi dakwah salaf ini, seperti yang sudah dijadikan oleh pengakuan sang mantan ini. Seperti yang antum bilang tadi, Ustaz, ketika baru ngaji itu melihat orang yang tidak berjenggot itu sepertinya sudah ahlun nar saja, Ustaz. Ini nasihat antum seperti apa, Ustaz, untuk teman-teman kita yang seperti ini? Yang pertama tentu nasihat saya untuk saya sendiri pertama, sebagaimana dalam bidang keahlian apapun, kita jangan berikan senjata pemungkas kepada pemula. Makanya para ulama kita dulu sebelum belajar ilmu belajar adab. Belajar ilmu, belajar adab dulu. Bahkan seperti Imam Ahmad katakan, al-adabu thulutha al-ilm. Adab itu 2/3 ilmu. Jadi itu yang diajarkan dulu. Jangan diberikan senjata pemungkas kepada para pemula. Ajar ke mereka seperti dalam firman Allah Subhanahu, kunu rabbaniyin alladzina yu'allimuna sighara al-ilmi qabla kibarihi. Ajarkan dasar-dasar ilmu dulu, jangan ajarkan yang berat-berat dulu. Nah. Cuman kan antum mungkin tanya saya, soalnya kita semuanya sudah di media kan, Ustaz. Sebenarnya ini konsumsi orang dewasa, tapi kadang didengar oleh anak-anak. Ya, dia pemula. Kita katakan, maka nasihat kita kepada para pemula, dengarkan yang dasar-dasar dulu sebelum belajar yang besar-besar dulu. Misalnya saya mendengar syekh saya mengkritisi seseorang, ya ulama yang banyak kekeliruannya. Saya katakan, ini syekh levelnya dia. Kalau saya belum levelnya saya. Kan nasihat penting. Kan sudah ada syekh yang menasihatinya. Kenapa saya ikut-ikutan pula di situ? Sebab kalau antara dua ulama berdebat, ikut orang awam, tawuran jadinya. Kan ya? Jadi tawuran jadinya. Tapi kalau sesama mereka kajian ilmu, mungkin akan berakhir dengan rujuknya seseorang kepada ilmu itu. Oleh sebab itu, antum jangan ikut makan makanan istilahnya, makanan pipit, makanan enggang jangan diberikan pada pipit. Dan ini yang jadi masalah banyak kita, yang menjadi sebagian cara dan laku kita membuat sebagian daripada orang yang baru mulai nak
dekat-dekat dan mendengar, akhirnya menjadi jauh dan susah kembali, dan justru menjadi kadang-kadang menjadi bumerang dan makar. Allah musta'an. Tapi bagaimanapun yang namanya hidayah Allah itu ya bukan tanpa ujian. Orang yang tak lulus dengan ujian, kita dapatkan guru-guru kita dulu sampai-sampai mereka menguji murid-muridnya dengan ujian berat. Siapa yang sabar dapat, siapa yang tidak dapat. Allah musta'an. Barangkali Ustaz sesuai dengan kata-kata kita di awal bahwa kita lebih kurang selama 1 jam saja Ustaz. Ini komitmen kita. Tapi yang pastinya apa yang sudah kita bahas ini Ustaz sedikit banyaknya bisa memberikan ilmu dan manfaat untuk antum semua yang sedang menyaksikan atau mendengar kita di 91,1 FM. Barangkali tidak seluruh hal kita jabarkan dari pengakuan katanya sang mantan Salafi ini. Ada beberapa kekeliruan yang sebenarnya juga sudah kita jawab di podcast ataupun diktat kita sebelumnya. Cuman yang perlu diberikan lagi terakhir Ustaz sebagai penekanan kepada ikhwan atau yang menyaksikan kita di pagi hari ini agar tidak terjadi lagi kasus ataupun fenomena mantan ini Ustaz. Mungkin sedikit bocoran dari antum sikap kita Ustaz agar tidak bisa terpengaruh. Oh, ini sebenarnya ada benarnya juga atau ini pengakuannya sepertinya benar atau ini seperti apa Ustaz? Baik, barakallahu fikum. Yang namanya fenomena mantan takkan bisa dihindari dari dulu sampai hari ini. Akan tetap ada. Yang kedua, tentu kita bagaimana nak selamat dari subuhat mantan. Karena yang namanya mantan ini rata-rata orang kecewa. Ya mantan bupati aja kecewa kadang, kenapa tidak terpilih lagi? Itu boleh dibahasakan seperti itu Ustaz. Iya. Yang nama mantan pada umumnya orang-orang kecewa. Terlepas dari apa sebab kecewanya. Oleh sebab itu pasti akan lahir adalah fitnah. Yang ketiga, kalau memang antum harus berhubungan juga dengan mantan ini, ya, antum harus buktikan secara ilmiah. Misalnya dia katakan bahwa kalau ikut manhaj as-salaf itu nanti antum tersesat. Seperti tadi kan tersesat. Apa bukti sesatnya? Afwan, sebelum Anda lupa Ustaz. Ada yang mereka mengatakan bagaimana kita bisa yakin ini subuhatnya Ustaz? Bagaimana kita yakin atau antum yakin manhaj salaf ini jalan yang benar? Barangkali saja suatu saat akan ada bukti bahwa ini jalan yang salah. Nah, ini seperti apa? Barakallahu fikum. Manhaj salaf adalah manhaj yang benar. Gimana cara yakinnya? Karena Allah yang merekomendasikan. Allah yang merekomendasikan. Dalam Al-Quran dan Nabi merekomendasikan dalam hadis-hadisnya. Dan sejarah membuktikan memang ketika mereka generasi itu istiqamah selamat. Tidak ada yang terlibat aliran sesat. Jelas? Nah, tapi mungkin saja salah. Kalau berdasarkan akal, antum akan bilang nanti mungkin saja ada Nabi salah nanti secara akal. Kan dia manusia biasa. Tapi secara syar'i tidak. Nabi itu maksum bil ijma'. Jelas kan? Yes. Secara akal tidak mungkin Nabi tidak buat salah. Kan itu secara akal. Tapi secara nyata Nabi tidak salah dalam syariat. Demikian juga manhaj salaf ini. Nah, ketika kita menyebut manhaj salaf bukan pendapat orang per orang, bukan. Tapi adalah manhaj mereka secara kolektif bersama. Bagaimana mereka memahami Al-Quran dan hadis Nabi alaihissalatu wassalam. Bawa riwayat satu saja yang mereka menolak, misalnya sifat Allah karena tidak sesuai dengan akal. Enggak ada. Mereka mentakwil misal wajah dengan apa misalnya dengan kiblat misalnya. Itu takwil dengan makna tafsir. Tapi apakah dengan itu mereka menolak sifat wajah dari Allah? Tidak. Ketika mereka menakwilkan itu lalu menolak sifat wajah, itu tidak. Dengan itu untuk menolak sifat wajah. Mereka memahami ayat laisa kamitslihi syai'un.
Apakah mereka menolak sifat-sifat yang lain? Tidak. Nah, makanya oleh itu yang pertama, rekomendasi dari Allah dan Rasul untuk mengikuti as-salaf. Yang kedua, terbukti secara sejarah mereka tak ada satupun terlibat aliran sesat. Kalau kita banyak aliran sesatnya, mulai generasi tabi'in sampai hari ini tidak ada secara keseluruhan satu generasi selamat dari aliran sesat. Apakah mereka tidak ikhtilaf? Ada ikhtilaf. Perbedaan pendapat ada, tapi tidak membuat mereka tersesat. Ya. Apa sebab? Karena sama metodologinya. Kalau sudah didatangkan ayat dan hadis jelas tunjukannya, mereka tinggalkan yang salah itu. Kalau kita kan enggak. Itu masalahnya. Nah. Karena ada syekh saya mengatakannya. Seolah-olah syekh lebih tinggi daripada Al-Quran dan hadis. Sampai-sampai ada klaim slogan bahwasanya kita tidak pakai ulama. Mana ada orang berilmu tanpa ulama? Cuman ulama yang mana? Ulama yang membawa warisan Nabi alaihissalatu wassalam, bukan ulama yang menyembunyikan warisan Nabi alaihissalatu wassalam. Nah. Nabi mengatakan jangan gulu, lalu kita gulu kepada keturunannya. Ke Nabi saya tidak boleh gulu apalagi pada keturunannya. Jadi ini yang ketiga. Dan bisa dibukti. Dan kedua, yang mengklaim itu manhaj salaf, datangkan dalil dari salaf. Ya, dalil dari as-salaf. Kalau betul dalil seperti itu, maka kita akan ikuti. Nah. Jadi ketika nyebut salaf, manhaj salaf itu manhaj bukan pendapat orang per orang, tapi adalah manhaj mereka secara keseluruhan. Jadi mereka itu kita yakin bahwa itulah yang benar. Karena apa? Rekomendasi dari Allah SWT radhiyallahu anhum wa radu anhu. Fa in amanu bi mithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Dan masih banyak lagi ayat dan hadis yang menyuruh kita untuk mengikuti mereka. Wallahu taala alam. Baik. Masya Allah, jazakallah khair Ustaz Barakallah. untuk kesempatan pagi hari ini dan jazakallah khairan juga untuk ilmunya. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memberikan klarifikasi atas semua yang sudah tersebar di berbagai media sosial, dan kita sebagai kaum muslimin khususnya penuntut ilmu bisa menyikapi hal seperti ini agar tidak terjebak lagi, atau bahkan jangan sampai kita menjadi sang mantan juga dalam hal ini, Ustaz. Baik, jazakallah khairan untuk semuanya. Afwan untuk semua salah kata yang kita bicara, Ustaz. Mudah-mudahan di kesempatan yang lain kita akan bersama lagi, Ustaz, di pondasi ini dengan tema yang berbeda atau bahasan yang berbeda. Kita tutup untuk hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan.